Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Di video sebelumnya, kita sudah membahas jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Rumus jumlah dan hasil kali akar-akar. Akar-akar persamaan kuadrat yang dinyatakan dalam bentuk umum AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana A tidak sama dengan 0 adalah X1 sama dengan min B ditambah akar D, D itu adalah diskriminan, dibagi 2A. Atau X2 sama dengan min B dikurangin akar D dibagi 2A. Sehingga jumlah akar-akar yaitu X1 ditambah X2 sama dengan min B ditambah akar D dibagi 2A ditambah min B dikurangi akar D dibagi 2A. Sehingga ketika dihitung hasilnya adalah min 2B dibagi 2A sama dengan min B per A. Jadi jumlah akar-akar persamaan kuadrat sama dengan min B per A. Kemudian selisih akar-akar persamaan kuadrat. X1 dikurangin X2 sama dengan min B ditambah akar D dibagi 2A dikurangin min B dikurangi akar D dibagi 2A. Sehingga kalau kita hitung hasilnya 2 akar D dibagi 2A sama dengan akar D dibagi A. Kemudian hasil kali akar-akar sama dengan X1 kali X2 sama dengan min B ditambah akar D per 2A dikali min B dikurangin akar D dibagi 2A. Sehingga hasilnya sama dengan B kuadrat min D dibagi 4A kuadrat. Di mana diskriminan atau D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Sehingga ketika kita hitung sama dengan B kuadrat dikurangi dalam kurung B kuadrat min 4AC dibagi 4A kuadrat. Sehingga hasilnya sama dengan 4AC dibagi 4A kuadrat. Sama dengan C dibagi A. Sehingga hasil kali akar-akar persamaan kuadrat X1 kali X2 sama dengan C per A. Sebagai contoh yang pertama, akar-akar persamaan kuadrat 3X kuadrat dikurangin 4X dikurangin 5 sama dengan 0 adalah P dan Q. Tentukan nilai A, 1 dibagi P ditambah 1 dibagi Q. B, P kuadrat ditambah Q kuadrat. C, P dibagi Q ditambah Q dibagi P. Sedangkan yang D, 1 dibagi P ditambah 2 ditambah 1 dibagi Q ditambah 2. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita tidak perlu menentukan nilai dari masing-masing P dan Q. Namun, menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar, kita bisa menjawab pertanyaan ini. Jadi pembahasannya, persamaan kuadrat 3X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0, kita tentukan jumlah dan hasil kali akar-akar. Jumlah akar-akarnya yaitu P ditambah Q sama dengan min B per A. Jadi min dari min 4 dibagi 3. Hasilnya sama dengan 4 per 3. Sedangkan hasil kali akar-akar yaitu P kali Q sama dengan C per A. Sehingga sama dengan min 5 dibagi 3. Untuk pertanyaan yang A, 1 dibagi P ditambah 1 dibagi Q. Untuk menyelesaikannya, kita samakan penyebut sehingga sama dengan Q ditambah P dibagi P dikali Q. Dengan mensubstitusi hasil yang ada di sini, kita akan peroleh sama dengan 4 per 3 dibagi min 5 per 3. Berarti sama dengan 4 per 3 dikali 3 per min 5. Hasilnya sama dengan min 4 per 5. Jadi 1 per P ditambah 1 per Q sama dengan min 4 per 5. Sedangkan untuk yang B, yaitu P kuadrat ditambah Q kuadrat, hal ini bisa kita ubah sama dengan P ditambah Q kuadrat dikurangin 2 kali PQ.
Dengan mensubstitusi nilai yang ada di sini, maka diperoleh 4/3 kuadrat dikurangin 2 dikali min 5/3. Sehingga sama dengan 16/9 ditambah 10/3. Dengan menyamakan penyebut, kita peroleh 16/9 ditambah 30/9. Sehingga hasilnya sama dengan 46/9 sama dengan 5/9. Sedangkan untuk yang C, P dibagi Q ditambah Q dibagi P sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat dibagi P kali Q. P kuadrat ditambah Q kuadrat kita sudah peroleh, yaitu 46 dibagi 9. Sehingga sama dengan 46 dibagi 9 dibagi min 5/3. Karena P kali Q sama dengan min 5/3. Sehingga hasilnya sama dengan 46/9 dikali 3 per min 5 sama dengan min 46/15 sama dengan min 3 1/15. Sedangkan untuk yang D, 1 dibagi P ditambah 2 ditambah 1 dibagi Q ditambah 2. Dengan menyamakan penyebut, maka kita peroleh Q ditambah 2 ditambah P ditambah 2 dibagi P ditambah 2 dikali Q ditambah 2. Untuk pembilangnya, hasilnya sama dengan P ditambah Q ditambah 4. Sedangkan untuk penyebut di sini, dengan mengalikan, maka kita akan peroleh P kali Q ditambah 2 kali P ditambah Q ditambah 4. Dengan mensubstitusi nilai jumlah dan hasil kali akar-akar, maka kita akan peroleh sama dengan 4 dibagi 3 ditambah 4 dibagi min 5/3 ditambah 2 kali 4/3 ditambah 4. Nah, di sini kalau kita hitung hasilnya akan sama dengan 16/15. Ketika kita ubah ke pecahan campuran hasilnya sama dengan 1/15. Contoh yang kedua. Selisih akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi nx ditambah 36 sama dengan 0 adalah 3. Tentukan nilai n. Pembahasannya, ada dua cara yang bisa kita gunakan. Cara yang pertama, misalkan akar-akar persamaan kuadrat tersebut 2x kuadrat dikurangi nx ditambah 36 sama dengan 0 adalah P dan Q. Sehingga dengan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar, kita bisa menentukan bahwa P ditambah Q sama dengan min B per A. Hasilnya sama dengan N dibagi 2. Kemudian P kali Q sama dengan C per A. Sehingga hasilnya 36 dibagi 2 sama dengan 18. Ini sebagai persamaan pertama, ini sebagai persamaan kedua. Kemudian selisih akar-akar, di sini P dikurangin Q sama dengan 3. Sehingga kita bisa menyatakan bentuk ini menjadi P sama dengan Q ditambah 3. Ini sebagai persamaan ketiga. Kemudian Q sama dengan P dikurangin 3. Ini sebagai persamaan keempat. Kemudian substitusi P dari persamaan ketiga ini ke persamaan 1. Sehingga kita peroleh Q ditambah 3 ditambah Q sama dengan N per 2. 2Q sama dengan N per 2 dikurangin 3. Sehingga Q sama dengan N per 4 dikurangi 3 per 2. Ini sebagai persamaan kelima. Langkah berikutnya, substitusi Q dari persamaan keempat ini ke persamaan 1. Sehingga diperoleh P ditambah P dikurangin 3 sama dengan N per 2. 2P sama dengan N per 2 ditambah 3. Sehingga P sama dengan N dibagi 4 ditambah 3 per 2. Ini sebagai persamaan 6. Berikutnya, substitusi P sama dengan N dibagi 4 ditambah 3 per 2 dan Q sama dengan N dibagi 4 dikurangin 3 per 2 ke persamaan kedua. Sehingga diperoleh N per 4 ditambah 3 per 2 dikali N per 4 dikurangin 3 per 2. Hasilnya sama dengan 18. Kemudian dengan mengalikan kita peroleh N kuadrat dibagi 16 dikurangin 9 per 4 dikurangin 18 sama dengan 0.
Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan 16 sehingga diperoleh N kuadrat dikurangi 36 dikurangin 18 kali 16. Di sini kita tidak perlu menghitung hasil kalinya berapa. Jadi kita bisa mengubah bentuk ini menjadi N kuadrat sama dengan 36 ditambah 36 kali 8. Sehingga N kuadrat sama dengan 36 dikali 1 ditambah 8. Kemudian masing-masing kita akar sehingga diperoleh N sama dengan plus minus 18. Kemudian untuk cara yang kedua, menggunakan rumus di mana selisih akar-akar atau P dikurangin Q sama dengan akar B kuadrat min 4AC per A. Kemudian dengan mensubstitusikan nilai B, A, dan C, maka kita peroleh 3 sama dengan akar dari N kuadrat dikurangin 4 kali 2 kali 36 dibagi 2. Kemudian masing-masing ruas kita kalikan 2 sehingga diperoleh akar dari N kuadrat dikurangin 4 kali 2 kali 36 sama dengan 36. Kedua ruas kita kuadratkan sehingga N kuadrat dikurangin 8 kali 36 sama dengan 36. Di sini kita tidak perlu mengalikan, kita bisa mengubah ke bentuk N kuadrat sama dengan 36 ditambah 36 kali 8. Sehingga N kuadrat sama dengan 36 dalam kurung 1 ditambah 8. Ketika masing-masing ruas kita akar, hasilnya N sama dengan plus minus 18. Di sini kita bisa lihat bahwa menggunakan cara pertama maupun cara kedua, hasil akhirnya sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai N sama dengan min 18 atau N sama dengan 18. Contoh yang ketiga, jumlah kuadrat akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangin 2X ditambah P dikurangin 3 sama dengan 0 adalah 20. Tentukan nilai P. Pembahasannya, dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangin 2X ditambah P dikurangin 3 sama dengan 0, kita bisa memisalkan akar-akarnya adalah alfa dan beta. Alfa ditambah beta sama dengan 2, sedangkan alfa kali beta sama dengan P dikurangin 3. Kemudian, jumlah kuadrat akar-akar dirumuskan dengan alfa kuadrat ditambah beta kuadrat. Sehingga alfa kuadrat ditambah beta kuadrat sama dengan 20. Alfa kuadrat ditambah beta kuadrat bisa kita ubah menjadi alfa ditambah beta dalam kurung kuadrat dikurangin 2 kali alfa kali beta. Hasilnya sama dengan 20. Dengan mensubstitusikan nilai yang ada di sini, maka kita akan peroleh 2 kuadrat dikurangin 2 kali P dikurangin 3 sama dengan 20. Sehingga 4 dikurangin 2P ditambah 6 sama dengan 20. Min 2P sama dengan 20 dikurangin 10, sehingga min 2P sama dengan 10, dan P sama dengan min 5. Jadi nilai P sama dengan min 5. Contoh yang keempat, jika akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurangin 5X ditambah A sama dengan 0, 4 kali akar-akar persamaan 2X kuadrat ditambah BX dikurangin 3 sama dengan 0. Tentukan nilai 2B dikurangin A. Pembahasannya, misalkan akar-akar X kuadrat dikurangin 5X ditambah A sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Sehingga dari persamaan ini kita dapat menentukan X1 ditambah X2 sama dengan min B per A, hasilnya sama dengan 5. X1 kali X2 sama dengan C per A, sehingga hasilnya sama dengan A di sini. Kemudian misalkan akar-akar 2X kuadrat ditambah BX dikurangin 3 sama dengan 0 adalah Y1 dan Y2. Sehingga kita bisa menentukan Y1 ditambah Y2 sama dengan min B per 2 dan Y1 kali Y2 sama dengan min 3 per 2. Diketahui bahwa akar-akar persamaan X kuadrat min 5X ditambah A sama dengan 0 adalah
4 kali akar-akar persamaan 2x kuadrat ditambah bx dikurangi 3 sama dengan 0. Hal ini berarti x1 sama dengan 4 kali y1 dan x2 sama dengan 4 kali y2. Sehingga kita bisa merumuskan x1 ditambah x2 sama dengan 4y1 ditambah 4y2. Sama dengan 4 dalam kurung y1 ditambah y2. Tadi x1 ditambah x2 hasilnya 5. Sehingga 5 dibagi 4 sama dengan min b per 2. Karena y1 ditambah y2 sama dengan min b per 2. Kemudian kita peroleh b sama dengan min 5 per 2. Sedangkan x1 kali x2 sama dengan 4 kali y1 kali 4 kali y2. Hasilnya sama dengan 16 kali y1 kali y2. x1 kali x2 tadi hasilnya a. Sedangkan y1 kali y2 hasilnya min 3 per 2. Sehingga a sama dengan 16 kali min 3 per 2. A sama dengan min 24. Kemudian kita tentukan nilai dari 2b dikurangin a. Hasilnya sama dengan 2 dikali min 5 per 2 dikurangin min 24. Sehingga kita peroleh min 5 ditambah 24 sama dengan 19. Jadi kesimpulannya nilai 2b dikurangin a sama dengan 19. Contoh yang kelima. Akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 3x dikurangin p sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Jika berlaku alfa ditambah 3 beta sama dengan 5, tentukan nilai P. Pembahasannya, x kuadrat ditambah 3x dikurangin P sama dengan 0. Akar-akarnya alfa dan beta. Kita bisa tentukan jumlah akar-akar yaitu alfa ditambah beta sama dengan min B per A, hasilnya sama dengan min 3. Alfa kali beta sama dengan C per A, berarti hasilnya min P. Dan ini merupakan persamaan satu, ini merupakan persamaan kedua. Kemudian diketahui berlaku bahwa alfa ditambah 3 beta sama dengan 5. Ini sebagai persamaan ketiga. Eliminasi variabel alfa dari persamaan 3 dan 1. Sehingga alfa ditambah 3 beta sama dengan 5, alfa ditambah beta sama dengan min 3. Dengan mengurangi, maka kita peroleh 2 beta sama dengan 8, sehingga beta sama dengan 4. Untuk menentukan nilai alfa, kita substitusi beta sama dengan 4 ke persamaan 1. Sehingga alfa ditambah 4 sama dengan min 3. Sehingga alfa sama dengan min 7. Substitusi nilai alfa dan beta ke persamaan kedua. Sehingga diperoleh 4 dikali min 7 sama dengan min P. P sama dengan 28. Jadi kesimpulannya nilai P sama dengan 28. Demikian tadi pembahasan kita mengenai jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Semoga bermanfaat.